sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya. Gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, masa sih, nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Wahai Rasulullah, aina abi? Di mana ayah? Rasulullah menjawab, karena beliau adalah seorang nabi, dapat wahyu. Bukan kayak orang kaya kita. Kalau orang kaya saya ditanya ayah saya di mana, saya akan jawab saya nggak tahu, karena saya bukan nabi, saya tidak punya pengetahuan tentang hal yang gaib. Nabi punya. Nabi kemudian mengabarkan kepada orang itu, huwa finnar, dia di neraka, ayahmu itu di neraka. Orang itu kemudian merasa mukanya itu berubah, murung, sedih, wajar kan? Bapak kita dikabarin ahli neraka, gimana nggak sedih? Akhirnya Nabi itu Pak, Nabi itu punya akhlak jalbul khawatir. Apa itu jalbul khawatir? Menenangkan hati orang. Orang di saat gelisah, gendah gulana, beliau itu seringkali berupaya untuk menenangkan batinnya. Akhirnya apa? Cara beliau menenangkan batinnya itu dengan berkata apa? Inna abi wa abaka finnar. Itu orang Indonesia yang cuma melihat kamus bahasa Arab. Abun artinya bapak. Berarti terjemahannya apa? Sesungguhnya bapakku dan bapamu ada di neraka. Oh kalau begitu berdasarkan ini hadis, gak bisa kita tolak ya akhi, gak bisa kita tolak. Dia lupa. Kata abun itu Pak, lihat. Saya ingin mengajari anak-anak muda, jangan gampang menyalahkan kiai, ulama atau siapapun yang belajar agamanya itu lama. Kadang-kadang apa yang Anda tidak pahami itu mereka sudah paham lebih dulu. Cuma cara memahaminya beda. Kata abun dalam bahasa Arab ternyata tidak hanya berlaku bagi ayah. Jadi hadis itu kalaupun sahih, kita tidak menolak kesahihannya. Tapi pemaknaannya beda dengan kita. Bukan berarti ayah beliau itu ada di neraka. Ya memang kata abun umumnya dimaknai sebagai ayah. Tahu mana ayah yang udah pasti itu? Bahasa Arabnya apa? Walid. Kalau walid maknanya sudah pasti ayah itu. Karena yang melahirkan, ya ikut melahirkan kita. Kalau ab dalam bahasa Arab maknanya bisa paman, bisa ayah. Lafaz yang bisa diberlakukan untuk ayah dengan mana dalilnya? Dalam Al-Qur'anul Karim. Am kuntum syuhada idh qala Ibrahim am kuntum syuhada idh hadra Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kata anak cucu keturunan Nabi Yakub ketika ditanya oleh Nabi Yakub, apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku? Jawaban mereka apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan abaika. Aba jadi jamak dari kata abun. Disebutkan Nabi siapa itu? Ibrahim, Ismail, Ishak. Saya mau nanya sekarang. Nabi Ibrahim itu siapanya Nabi Yakub? Kakek. Kakeknya Nabi Yakub, betul? Iya betul. Nabi Ibrahim kan punya anak namanya Ismail. Ishak, dari Ishak turun Nabi Yakub. Berarti Ibrahim siapanya? Kakeknya. Lihat, untuk kakek pun Al-Quran menggunakan kata aba. Oke, Nabi Ismail siapanya Nabi Yakub? Paman. Pamannya Nabi Yakub. Jadi kata paman dalam Al-Quran masih digunakan kata aba. Jamak dari kata abun. Sebagai bukti bahwa kata ab itu maknanya gak cuma ayah.
tapi bisa juga paman. Sekarang saya mau nanya, ada nggak paman Nabi yang di neraka? Yang dipastikan oleh Al-Quran, ada. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab paman Nabi SAW. Jadi ketika Nabi bilang inna abi wa abaka finnar, maksudnya bukan ayah beliau namanya Abdullah. Boleh jadi yang dimaksud adalah pamannya. Karena beliau ingin seolah-olah menunjukkan bahwa saudaraku juga sama di neraka. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah cemas. Begitu kira-kira maksud Nabi itu. Tapi ketika disebut abi, bukan berarti ayahku. Pamanku dan ayahmu di neraka. Kan bisa saja. Dan ada kaidah menyatakan wad dalil idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal saqata bil istidlal. Ini sebuah dalil itu kalau masih bisa dimungkinkan secara berbeda pemaknaannya, maka nggak bisa jadikan dalil lagi. Anda nggak bisa dengan hadis ini bersandar bahwa enggak, Abdullah itu masuk neraka. Ini dalilnya, nggak bisa. Dan ini bertentang, kalau itu dimaknai sebagai ayah, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sharih. Apa ayat Al-Qurannya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Lihat, sekarang saya mau bertanya, ayahanda Nabi, ibundanya yang mulia Sayyidah Aminah itu hidup pada masa ketika Nabi sudah diutus atau belum diutus? Belum diutus, belum ada syariat. Itu disebut Pak, dalam ilmu akidah, orang yang hidup di antara zaman dua Nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, yang hidup di antara periode dua nabi itu, yang nggak ada syariat, nggak ada nabi, disebut sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah bagaimana hukumnya? Haula minan najin insyaallah. Mereka itu termasuk orang yang akan selamat. Dan dalilnya tadi itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Belum ada rasul di zaman Abdullah, belum ada rasul di zaman Sayyidah Aminah. Bagaimana Adam bisa mengatakan bahwa beliau keduanya akan masuk neraka? Sementara syariatnya belum ada, nabinya belum diutus. Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah itu min ahlil fatrah. Tidak bisa kita sebutkan sebagai ahli neraka. Meskipun ada ulama berpandangan tidak semua ahli fatrah itu selamat. Ada yang mengatakan nanti diuji di alam akhirat, Allahu a'lam. Tapi Imam Baijuri, yang ahlu sunnah wal jamaah, tegas menyebutkan ahlu fatrah minan najin hatta wa in ghayyaru wa abadul asnam, katanya. Sekalipun mereka itu menyembah berhala, merubah agama. Kalau benar hidup pada masa Nabi belum diutus, dia akan selamat. Adil kan Allah itu? Tidak mengazab suatu hamba, seorang hamba, suatu kelompok, sampai mengutus Rasul kepada mereka. Itu sekarang berlaku juga bagi orang-orang yang belum mengenal Islam. Yang belum mengenal Islam, di pelosok-pelosok sana, di kutub utara misalnya, kutub selatan, atau mungkin di negara kita seperti mana misalnya, Irian Jaya, Papua, sebelah pelosok-pelosok sana, nggak pernah kenal Nabi Muhammad, nggak pernah kenal Islam, nggak pernah kenal Al-Quran. Itu ada Pak. Bagaimana dihukuminya? Yuhkam bihukmi ahlil fatrah. Dihukumi dengan hukum ahlu fatrah. Gak bisa kita kafirkan secara mutlak. Itu adil, Allah itu melakukan hamba. Kemudian Sayyidah Aminah lagi-lagi dikatakan katanya penghuni neraka. Dengan alasan apa? Ada hadis yang menyebutkan Nabi itu minta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibundanya. Sekitar setahun sebelum beliau wafat. Allah mengizinkan beliau berziarah, tapi ketika meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan kepada ibundanya, Allah nggak memberikan izin. Dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa kalau begitu Sayyidah Aminah termasuk ahli neraka. Buktinya apa katanya? Nabi minta izin kepada Allah supaya mintakan ampunan, Allah nggak memberikan izin. Dia lupa. Boleh jadi, lihat tuh, masih ada kemungkinan. Jangan buru-buru dikatakan masuk neraka. Boleh jadi Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya memintakan ampunan kepada ibundanya, kemudian Allah itu tidak mengabulkan. Boleh jadi karena ibunda Nabi gak butuh istighfar lagi, gak butuh permintaan istighfar lagi, karena beliau hidup pada masa belum ada dosa, belum ada kemusyrikan, belum ada dosa maksud saya, belum kemusyrikan sudah ada, tapi belum dipandang sebagai dosa, nabinya belum ada, gak usah dikasih istighfar juga. Bukan berarti kalau begitu Sayyidah Aminah menjadi ahli neraka, ada kemungkinan dan kemungkinan itu bisa terjadi. Itu hadis dhonni, itu contoh hadis dhonni. Jadi setiap kali nemu hadis, ini hadis begini, tanya sama ahlinya. Benar nggak Pak Ustadz? Jangan serta-merta kemudian kita temukan terjemahan, ini bertentangan pendapat ini dengan hadis sahih. Ya, hadis sahih itu benar, kita terima. Al-ain war-ra's, sabda Nabi SAW. Tapi bagaimana memahaminya? Bagaimana melahirkan kesimpulan darinya? Bagaimana melahirkan produk hukum darinya? Itu perlu kaidah keilmuan. Kesimpulannya, dalil yang dhanni gak bisa mengalahkan dalil yang qat'i. Dalil qat'i mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sementara hadis-hadis yang tadi kita sebutkan dalil yang dhanni masih bersifat sangkaan.
80 nggak mungkin mengalahkan 100 kan? Logikanya begitu. Yang masih bersifat sangkaan nggak mungkin bisa mengalahkan dalil bersifat meyakinkan. Baik, baru sekarang saya akan masuk ke dalam beberapa petikan kisah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama masa kecil beliau. Beliau hidup pada masa tadi saya katakan beliau hidup pada masa ketika ayahandanya itu tidak ada. Maksud saya begini, Nabi Muhammad itu dalam perut ibundanya ketika keluar nggak pernah melihat ayahnya. Ayahanda beliau itu wafat pada masa ketika beliau itu masih dalam perut ibundanya. Sebagian riwayat Imam Zahabi misalnya menyebutkan dalam Sirah Alamin Nubala menyebutkan bahwa beliau itu ayahnya wafat pada saat ketika beberapa bulan ketika beliau sudah lahir. Tapi al-asah yang paling sahih riwayat menyebutkan beliau itu masih dalam perut ibundanya, ayahandanya wafat. Gak pernah ngelihat ayahnya. Kemudian setelah ayahnya wafat, ibundanya juga wafat ketika beliau dalam usia sekitar 6 atau 5 tahun ketika masa kecil. Diasuh sama kakeknya 2 tahun doang, usia 8 tahun kakeknya juga wafat. Itu orang-orang terdekat Nabi diwafatin semua, Pak. Apa coba pelajaran berharganya? Banyak sekali. 1, dengan kenyataan ayahnya wafat, ibunya wafat, kakeknya, dan orang-orang terdekatnya wafat ketika beliau kecil, itu bisa menjadi bukti akan kenabiannya. Ini anak yang luar biasa mulia ini tidak pernah belajar kepada ayahnya, ibunya, kakeknya. Tidak pernah terbukti belajar, tapi di kemudian hari pada usia 40 tahun mendatangkan kabar masa lampau. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ashabul Kahf, Dzulqarnain, Maryam, Isa, Al-Imran, semuanya dikabarkan. Tidak pernah belajar. Seandainya Pak, itu ayahanda Nabi hidup sampai beliau dewasa. Seandainya Sayyidah Aminah hidup sampai beliau remaja. Apa yang akan dikatakan oleh orang kafir? Qur'ani buatan Muhammad, bekas belajar sama ayahnya. Betul nggak? Bekas belajar sama ibundanya. Allah tutup rapat semua alasan itu untuk membuktikan bahwa kekasih yang bernama Muhammad ini benar-benar utusanku. Buktinya apa? Orang-orang terdekatnya diwafatkan. Supaya dia tidak bersandar kecuali kepada Allah saja, bukan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ayahnya dihilangkan, ibundanya dihilangkan. Sandaran satu-satunya seorang nabi yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran buat kita. Ketika ada sesuatu yang berharga hilang dari diri kita, entah itu keluarga, entah itu uang, entah itu pekerjaan dan lain-lain. Selama kita punya sandaran yang maha mutlak, yang maha segala-galanya, kita nggak usah cemas. Keteladanan Nabi kita begitu sejak kecil. Kehidupannya menderita semuanya, jadi yatim. Yatim sejak dalam kandungan, tidak pernah melihat ayahnya. Anak yatim punya keteladanan dalam diri beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita itu kesedihan, bagi beliau itu adalah kesempurnaan. Karena dengan cara begitu orang nggak akan punya alasan Quran buatan Nabi Muhammad. Hasil belajar Nabi Muhammad dengan ayahnya, dengan ibundanya, atau dengan kakeknya. Kemudian setelah beliau ditinggal oleh ibundanya, ada beberapa riwayat yang saya akan bacakan ya, betapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibawa oleh ibundanya, ketika ingin mengunjungi saudara-saudara ayahnya dari Bani Najjar, kemudian kembali dari sana, mau kembali ke Mekah, beliau berdua dengan Ummu Aiman bertiga sampai di tempat namanya Abwa. Sampai di tempat namanya Abwa, kemudian ibundanya sakit. Saya akan bacakan petikan riwayat yang satu itu. Untuk mengetuk kesadaran kita bahwa kalau kita punya masalah dan ujian hidup yang berat, yang lebih berat ujian itu justru Nabi kita kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, ujian hidup itu bukan alasan untuk menanam rasa pesimis. Justru ujian hidup itu adalah cara Allah meningkatkan derajat. Karena buktinya kekasih Allah pun diberikan ujian yang sangat berat. Ketika sampai ke satu tempat namanya Darun Nabighah. Naam, Darun Nabighah alaihi salatu wassalam. Ini nih riwayat. Ini saya bawa kitab Pak. Ini kitab ini bagus tapi nggak ada terjemahannya. Apa bagusnya? Sayang itu. Kalau ada terjemahannya saya yakin bestseller ini. Saya beli di Mesir. Apa keistimewaan kitab ini? Judulnya ini nih, Yaumiyat As-Sirah An-Nabawiyah Al-Musyarrafah 4 jilid. Bapak tahu keistimewaannya apa? Setiap peristiwa bersejarah dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat itu disebut per episode. Jadi begini, kerjaan penulis ini apa? Semua kitab-kitab yang tebal itu, kitab-kitab sirah yang tebal, Sirah Ibnu Hisham, kemudian
kemudian Tabaqat Ibn Sa'ad, Syiar A'lamin Nubala dan lain-lain itu disortir sama dia. Dijadikan, dipotong ke dalam episode per episode. Dari semenjak beliau lahir diperkirakan dengan menggunakan teknologi modern di bawah bimbingan mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Beliau ini nulis, Syekh Ali Jum'ah yang mengoreksi. Saya waktu di Mesir bacanya dengan istri saya. Episode per episode, jadi orang zaman sekarang kalau ngelihat ini udah kayak sinetron. Episode pertama terjadi begini, episode kedua, tapi itu bukan dongeng. Dasarnya ada kitab-kitab sejarah gitu loh. Itu kan bukan perkara yang mudah, Pak. Kayak begitu. Dibikin tanggal, dibikin hari, Hijriyah dan Masehi. Subhanallah. Itu perkara yang gampang itu. Ini di hadapan saya. Disebutkan ini. Al-Yaum Ats-Tsani was-Sittun, hari ke-62. Hari Rabu tanggal 25 Rabiul Awal tahun 47 sebelum Hijrah. 31 Maret 577. Sampai akhir kitab kayak begitu, Pak. Lihat orang muslim itu. Punya keistimewaan semacam itu. Dan gak ada, Pak, sejarah kehidupan Nabi yang tersampaikan secara detail kepada kita selain Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi sebelum beliau kita yakini keberadaannya. Kenapa? Karena dikabarkan oleh lisan beliau. Jadi karena beliau menyampaikan ada makhluk agung namanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa dan lain-lain. Kita percaya. Sejarah kehidupan yang mana ada nggak? Banyak nggak? Nggak banyak. Hanya penggalan-penggalan saja. Itu pun dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang sahih. Kita percaya dengan semuanya karena dikabarkan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Tapi sandaran kita Nabi Muhammad di sejarah kehidupannya. Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Mujalladat, alaf minal mujalladat. Ribuan jilid. Nah, ini kalau dibaca dari episode per episode MRBJ, luar biasa. Itu kayak sinetron. Sampai ciri-ciri fisiknya kan Nabi Muhammad itu diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri fisiknya, kehidupan masa kecilnya, remajanya sampai beliau wafat. Ketika mereka sampai ke daerah namanya Abwa. Washtaddal marad bi Sayyidah Aminah alaihissalam. Ibunda ini beliau ceritanya ketika ingin berziarah ke makam ayah, pulang dari ziarah dari makam ayahnya. Bayangkan beliau dengan Ummu Aiman dengan ibundanya Sayyidah Aminah itu ingin mengunjungi ayahnya, pulang dari sana sampai kepada tempat namanya Abwa. Sayyidah Aminah kemudian menderita sakit keras. Wa qad izdadal waja' wa sya'urat bidunuwi ajaliha. Semakin keras sakitnya dan ia sudah merasa dekat ajalnya. Sayyidah Aminah alaihassalam. Wa annaha lam yabqa min anfasiha illa al-yasir. Tidak tersisa lagi dari nafasnya kecuali sedikit saja. Udah mau sakaratul maut. Wa sayyiduna Muhammad waqif inda ra'siha. Nabi Muhammad berdiri di dekat kepala ibundanya. Anak usia berapa? Usia 6 tahun. Usia 5 atau 6 tahun. Masih kecil. Di dekat ibundanya. Cuman bertiga doang. Wahwa gulam fisadisa min umri. Usia 6 tahun. Wa mahum ummu aiman hadinatuhu wa ba'dun nisa wasadas samat wasaidah tastajmi' quwaha. Ketika melihat ibundanya sakaratul maut, Ummu Aiman, Nabi Muhammad, semuanya hening dan terdiam. Apa yang terjadi? Sayyidah Aminah tastajmi' quwaha, mengerahkan segala kekuatannya supaya bisa ngomong sebelum berpisah dengan anaknya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tastajmi' quwaha litusi waladaha, agar bisa berwasiat kepada anak satu-satunya. Mengerahkan begitu dalam keadaan sakaratul maut, mengerahkan seluruh kekuatannya supaya bisa bicara dengan ayahnya untuk memberikan kata-kata terakhir. Faqila annaha qalat. Di sebagian kitab-kitab sirah memang disebutkan syair-syair yang dinisbatkan kepada Sayyidah Aminah alaihassalam. Diceritakan. Di sini ada syair-syairnya. Enggak akan saya bacakan karena enggak bakal ngerti juga.